Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Anak-anak kelas 6, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tematik tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, dengan fokus pembelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Yuk kelas 6, untuk mengawali kegiatan kali ini, mari kita bersama-sama membacakan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak kelas 6, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain seperti televisi, internet, live streaming, dan yang lainnya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Sekarang, mari kita lihat, mari kita amati. Inilah teks proklamasi. Nah, sekarang, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar, Pringgodido, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermanfaat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo.
Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau biasa disebut Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya, Mr. Ahmad Subarjo Joyo Adi Surjo, lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 1916. Beliau wafat di Jakarta, 7 Mei 1971 pada usia 50 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kelima adalah Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang terakhir, teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari teks yang sudah tadi disampaikan, ada beberapa informasi penting. Tahukah kalian apa itu informasi penting dalam sebuah teks bacaan? Informasi penting dalam sebuah bacaan merupakan inti dari permasalahan teks bacaan atau yang dibicarakan dalam teks bacaan. Nah, untuk mempermudah mencari informasi penting dalam sebuah teks bacaan, kalian bisa menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ayo kita cari informasi penting pada teks bacaan dengan mengisi peta pikiran berikut. Apakah sudah didapatkan informasi penting dari teks yang sudah tadi kita cari bersama pada peta pikiran? Nah, sekarang dalam mencapai proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia melalui sejarah yang sangat panjang perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, sekarang apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu?
Buatlah atau tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Masih ingatkah kamu dengan pepatah ini? Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya seperti bunga teratai, kangkung, dan eceng gondong. Yang kedua adalah higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang ketiga yaitu xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya seperti kaktus dan lidah buaya. Untuk bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Beberapa tumbuhan melakukan bentuk penyesuaian untuk dapat bertahan hidup di habitatnya ataupun sebagai upaya melindungi diri. Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada keluargamu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Carilah 5 jenis tumbuhan di sekitarmu untuk kamu amati terkait cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulis hasil temuanmu pada diagram Fryer berikut. Itulah untuk pembelajaran tema kali ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat kalian serap dan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.